ya memang mau nggak mau prosesnya bisa masuknya itu. Kalau memang kita masuk dari dua pintu tadi saya sampaikan. Satu adalah pintu perbuatan tercela. Yang kedua adalah pelanggaran berat pidana. Ya. Itu yang bisa. Dari sisi Undang-Undang ITE. Ada penyebaran kebencian, misalnya gitu. Kalau sampai itu bisa diputuskan, itu menjadi putusan vonis, itu sudah bisa dengan putusan itu bisa untuk alasan pemakzulan. Kalau masuk ke pintu tercela tadi, itu memang soal rasa, soal subjektif tadi. Tapi itu juga bisa, karena itu juga hukum konstitusi. Nah, jadi di pasal 7B itu dimungkinkan dari dua pintu itu, yakni pintu dari tindak pidana berat dan pintu perbuatan tercela. Kita dengar semua lah, kita buka aja. Sudah ada bisik-bisik, apakah nanti penggantinya itu adalah Mbak Puan Maharani. Lah kalau itu terjadi pasti PDIP ngegas itu untuk melakukan hal itu. Dan itu pun sudah dikatakan oleh Pak Prabowo ketika salah satu acara di Istana Negara kemarin, bisik-bisik dia mengatakan gitu Pak Prabowo, ini loh harusnya wakilku gitu. Nah, gitu kan nunjuk kepada Mbak Puan. Kalau kita sepakat apa yang dikatakan oleh Pak Suryo itu benar, bahwa ini sesuatu, maka perlu kita tanya apakah itu masuk dalam ranah pidana tidak? Kalau ranah pidana masuk itu, kenapa Gibran bisa lolos menjadi calon wakil presiden? Kalau mau diuji ke MK, apa yang mau diuji gitu? Saya sepakat dengan penjelasan itu. Tetapi kalau hanya sekedar melempar kalimat semacam itu, tidak punya ending dan tidak bisa dilihat bahwa itu masuk sesuatu yang melanggar hukum, yang secara hukum saudara Gibran itu bisa dibawa ke ranah hukumnya gitu. Nah, bahwa dia melanggar norma agama, norma sosial itu bisa saja, dan tidak semua pelanggaran norma agama itu berkaitan dengan hukum, enggak. Nah, itu harus dipahami. Tidak boleh masyarakat diprovokasi semacam itu. Kalau sebagai ahli hukum maka bicaralah bahwa persoalan ini persoalan yang bisa diangkat ke ranah hukum sehingga Gibran tidak bisa dilantik. Nah, jadi jangan serahkan kepada masyarakat dengan people power. Anda ngomong di sini lalu menggerakkan people power, lalu Anda bersembunyi di belakang massa, tidak boleh begitu. Itu tidak bisa. Tapi kalau memang tadi bukti-bukti ada oleh Pak Suryo secara elektronik memang benar salah, secara hukum juga harus salah, maka itu yang harus disodorkan. Kalau itu memungkinkan gitu. Inilah keterkaitan atau interlink antara identifikasi soal Silipari Catering, kemudian akun Fufu Fafa yang dia lupa password, kemudian juga dengan tweetannya Kaisang Pangarep, ya ketika dia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu sama Mas Raka Gendarli itu tanggal 1 Oktober. Dengan ini salah satu contoh ya. Gitu. Nah, ini menarik memang. Kalau saya sih sangat menghormati ya apa pendapatnya Pak Muzagir barusan ya gitu. Jadi justru itu adalah merupakan satu tantangan bagi kita untuk mewujudkan apakah ini tidak hanya melanggar etik, tapi juga melanggar hukum, terutama hukum pidana. Kalau dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ya itu pun sebenarnya sudah bisa dikenakan. Artinya ada beberapa yang dia lakukan hate speech, ya, dia lakukan ujaran kebencian seperti ini. Ini contoh yang lebih keras banyak lagi Pak Muzagir, itu ya gitu. Kemudian menyebut-nyebut, maaf ini nggak saya sensor, ada yang homo, ada yang kemudian dia menjelek-jelekin orang lain, menurunkannya, kemudian dia merendahkan wanita seperti Syahrini, kemudian dia masuk ke situs-situs porno, dia masuk ke situs porno itu sudah bisa kemudian dilakukan. Seseorang mengakses saja udah kemudian bisa dilakukan penajaman. Tapi sekali lagi saya mengapresiasi Pak Muzagir, itu justru tantangan bagi kita semuanya, para ahli hukum. Saya bukan ahli hukum, tetapi artinya saya siap untuk mewujudkan data-data ini, dan kebetulan dulu juga sempat ikut membuat di Undang-Undang ITE. Ini tinggal tergantung goodwill saja. Kalau aparat mau melakukannya, kalau Kominfo mau, ini sebenarnya sudah jelas. Kalau orang biasa melakukan hal kayak gini sudah jelas. Dan satu lagi mungkin yang bisa saya aturkan Bapak dan Ibu, memang benar bahwa mungkin kalau secara administratif sulit bagi sekarang KPU atau misalnya untuk Indonesia untuk kemudian melakukan pembatalan ya terhadap pelantikan. Tetapi yang bisa kita baca, seseorang itu bisa kemudian di-impeach ya, atau kemudian dilakukan penurunan
kalau dia terbukti tidak cakap atau cacat melanggar norma dan etika. Jadi banyak yang mengatakan memang ada dua versi. Apakah bisa digagalkan pelantikannya atau dilantik dulu sehari, setelah itu kemudian di-impeach. Tapi apakah impeach itu nanti membutuhkan seperti disampaikan Prof. Budi, MPR yang kemudian juga melakukan atau MK melakukan, nah itulah digunakan kepentingan tadi Pak Muzakir, kepentingan people power ada di situ gitu. Tapi kita tidak hanya mengandalkan people power sama sekali, tidak ya, kita lakukanlah dengan baik. Jadi mohon justru Pak Muzakir menyampaikan ide Bapak gitu ya, sebagai hukumnya bagaimana. Ya, kalau sebelum sebagai wakil presiden itu kan belum pernah dinyatakan melakukan perbuatan tercela. Kondisi saat ini gitu ya. Ini kan masih belum ada pernyataan itu atau belum ada putusan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan atau perbuatan tercela itu. Otomatis prosesnya kan nanti akan dilakukan ya pada waktu setelah rame-rame ini kan begitu. Misalnya kalau nanti setelah dilantik, kemudian dilakukanlah proses itu. Nah, kemudian disampaikan dinyatakan bahwasanya itu adalah perbuatan yang tercela. Ya, maka walaupun perbuatannya sebelum yang bersangkutan menjadi presiden atau wakil presiden, nah ketika putusan itu dijatuhkan adalah ketika sudah menjadi wakil presiden. Nah, inilah yang menurut saya bisa menjadi alasan pemakzulan. Karena prosesnya itu kan itu terjadi gitu loh. Jadi asas presumption of innocence juga, ya praduga nggak bersalah, itu kan harus ditegakkan. Nah, selama belum ada pernyataan itu, pernyataan bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan tercela, ya nggak bisa diberikan implikasi hukum, kan begitu. Kalau sekarang misalnya ada putusan itu, ya itu bisa diberikan implikasi hukum, tapi implikasi hukumnya bukan pemberhentian sebagai wakil presiden, karena masih belum jadi wakil presiden, kan begitu masalahnya. Menambahkan apa yang tadi disampaikan Prof. Aan, kalau ada pertanyaan tadi, apakah perbuatan yang dilakukan itu jauh sebelum atau enggak? Enggak apa-apa, memang rata-rata perbuatan tercelanya itu adalah jauh sebelumnya, jadi 10 tahun yang lalu ya, 2014, 2015, 2018. Tapi jangan lupa, Bapak dan Ibu yang saya hormati dalam forum ini, dia setidaknya atau ada orang yang 2 kali melakukan perbuatan melanggar hukum setelah dia ditetapkan menjadi calon wakil presiden atau wakil presiden terpilih. Yang pertama adalah menghapus postingan-postingan Fufu Fafa sebanyak 2.100 postingan. Tidak mungkin orang yang menghapus itu kalau tidak punya otoritas terhadap akun Fufu Fafa. Jadi kalau ini bisa dibuktikan, kalaupun bukan dia, kalaupun bukan Gibran, pasti orang yang diberi kuasa oleh Gibran atau orang yang diberi kuasa oleh Fufu Fafa untuk melakukan itu. Dan itu dilakukan baru sekitar seminggu, 2 minggu yang lalu, setelah dia ditetapkan menjadi wakil presiden terpilih. Yang kedua, penggantian nama Gibran Raka Buming Raka menjadi Slamet pada akun GoPay, OVO, itu meskipun sepele, tapi itu perbuatan melanggar hukum. Nama dia sesuai dengan KTP itu Gibran Raka Buming Raka, kan Slamet. Artinya ini ada pemalsuan identitas. Jadi menurut saya ini masukan nih Prof. Aan gitu dan Prof. Asep dan juga semuanya untuk itulah hal-hal yang benar-benar dilakukan setelah dia ditetapkan menjadi wakil presiden terpilih, tinggal dilantik kan gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan itu kan perbuatan sudah 10 tahun yang lalu, iya, tapi ada 2 setidaknya perbuatan yang dia atau orang yang dikuasai orang yang diberi kuasa oleh dia untuk melakukan itu. Kalau di dunia maya sebenarnya udah mostly orang percaya kalau ya mungkin ya 99,9% Fufu Fafa itu adalah Gibran. Dan pendapat yang memang sebagian besar mengatakan dia tidak boleh dilantik atau harus batal dilantik. Cuman kan memang kita harus menerima semua pendapat. Karena juga jangan gusa-gusu, jangan kemudian salah. Jadi artinya banyak juga yang mengatakan harus dilantik duluan. Nah, cuman kalau dilantik duluan itu juga ada plus minusnya. Karena kalau dilantik duluan yang bisa membatalkan atau kemudian bisa memakzulkan. Itu kan nanti kalau ada pengaduan ke MK, kemudian MK memutuskan, dari MK dibawa lagi ke MPR. Nah, kita tahu semua kan Bapak dan Ibu bahwa MPR-nya adalah orang politik, dan ketika orang politik itu nantinya adalah semua sudah dalam satu rumah besar, misalnya Kim ya, katakanlah betul Kim plus, itu mungkin akan susah
untuk kemudian itu akan goal, pasti akan bisa terus. Tapi sekali lagi kita masih punya opsi yang lain, yaitu adalah apa? Ya, suara rakyat, suara masyarakat gitu. Ketika seperti tahun 98, tapi tidak kemudian harus diikuti dengan kerusuhan. Itu juga kita jaga betul. Nah, cuman saya juga sudah bukan orang politik lagi, Bapak dan Ibu, karena saya sudah 4 tahun mengundurkan diri dari politik. Hanya kalau lihat perkembangan terakhir, bahwa akan ada pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, artinya pertemuan itu akan dimungkinkan teman-teman dari PDI Perjuangan itu akan masuk ke parlemen. Nah, ini akan masuk ke ke pemerintahan besok, itu akan menarik. Itu akan menjadi sebuah game changer yang menurut saya sangat-sangat bagus ya. Karena kalau sudah PDIP masuk dan PDIP itu punya satu pengalaman dalam tanda kutip atau punya satu cerita sejarah dengan ayahnya dari Gibran Raka-Buming Raka, yaitu Pak Mulyono, yaitu atau Pak Jokowi, itu pasti nanti akan menarik. Saya belum bisa menebak apa jadinya, tapi artinya itu pasti akan mengubah konstelasi yang ada, yang tadinya tidak dimungkinkan dimakzulkan. Kalau PDIP masuk, bisa jadi itu akan, apalagi kita dengar semua lah, kita buka aja. Sudah ada bisik-bisik, apakah nanti penggantinya itu adalah Mbak Puan Maharani. Lah kalau itu terjadi, pasti PDIP ngegas itu untuk melakukan hal itu. Dan itu pun sudah dikatakan oleh Pak Prabowo ketika salah satu acara di Istana Negara kemarin, bisik-bisik dia mengatakan gitu Pak Prabowo, ini loh harusnya wakilku gitu. Nah, gitu kan, nunjuk kepada Mbak Puan. Jadi saya kira politik itu sangat cair, politik itu sangat-sangat menarik ya. Kalau tadi Dr. Umi mengatakan ya tidak bisa secara teknis ansih, ya memang ini bukan secara teknis ansih ini, Bu Fafa, ini teknis yang kemudian digunakan untuk hal yang berbau politik. Jadi itu saya kira menariknya di situ ke depan ya. Sekali lagi ini pandangan bodoh dari saya saja ya, untuk melihat, karena saya sudah bukan lagi orang politik, tapi aslinya memungkinkan itu untuk kemudian masih ada beberapa opsi. Tapi yang jelas kita sudah mengetahui ada sesuatu yang berbahaya nantinya kalau Fafa atau Gibran ini dipertahankan, apalagi kalau telah medis yang terakhir itu disampaikan. Beberapa analisis yang muncul ketika dia nulis itu, bagaimana kondisi jiwanya, bagaimana kondisi itu kan sudah muncul. Secara nyata saja harus kita sampaikan sekali lagi bahwa dia belum dikenal seperti sekarang saja. Dulu kan juga buat heboh beberapa tahun yang lalu. Dia secara iseng menggambarkan atau dalam kafenya Markobar itu di Martabak Kota Barat itu, dia memilih background yang menurut saya aneh juga, kenapa dia harus memilih background Illuminati atau Cyclops atau orang mengatakan Dajjal. Kan aneh gitu menurut saya. Orang-orang itu harusnya jangan nyerempet bahaya gitu, apalagi dia tahu itu sebenarnya gambar itu. Kalau dia mengatakan itu nggak tahu sama sekali, itu malah nggak apa-apa. Tapi kan dia bisa menjelaskan itu adalah satu tujuan, mata satu tujuan katanya dari 3 pemilik dari rumah makan. Itu kan pendekatan yang menurut saya dicari-cari alasannya gitu. Sebenarnya dia sudah tahu tapi kemudian dilaksanakan. Seperti kemarin ketika akhir dari masa tugasnya sebagai wali kota Solo, kan kita juga semua bisa melihat dengan mata kepala sendiri ya gitu, sehari-hari yang dilakukan. Kalau dia kerjaannya itu misalnya ada di situ, ada buku, ada risalah, ada apa, ada tugas, oke. Mainan semua isinya. Jadi kan menurut saya kan ya apakah Indonesia mau dibawa begitu gitu. Jadi kan ini menjadi pertanyaan, hanya caranya. Bagaimana cara mengimpeach atau cara memakzulkan, itu yang nanti perlu dicari sebuah kata yang bagus, tapi kita semua juga tidak menginginkan terjadinya peristiwa kerusuhan seperti 98. Nah, ini menariknya sebenarnya. Temuan Pak Roy ini kalau pada waktu Pilpres kemarin, wah ini sangat menarik sebenarnya. Nah, bisa langsung diadili oleh Mahkamah Konstitusi, betul-betul melanggar kesusilaan atau enggak, karena akhirnya tidak memenuhi syarat bisa jadi sebagai calon wakil presiden. Tapi kan ini sudah lewat proses itu ya. Sudah lewat, sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi untuk masuk lagi tentunya nggak bisa. Nah, bisanya Mahkamah itu melalui pintu 7B. Pasal 7B ini adalah pasal impeachment, ya, bukan lagi pasal perselisihan hasil pemilu gitu. Sehingga ini agak berbeda masuknya. Dengan demikian, ya betul tadi yang disampaikan oleh Pak Roy, walaupun sekarang bukan politisi lagi, tapi masih
masih kental itu pemahaman bahwa ya memang mau nggak mau prosesnya bisa masuknya itu. Kalau memang kita masuk dari dua pintu tadi saya sampaikan. Satu adalah pintu perbuatan tercela. Yang kedua adalah pelanggaran berat pidana. Ya. Itu yang bisa. Dari sisi Undang-Undang ITE. Ada penyebaran kebencian, misalnya gitu. Kalau sampai itu bisa diputuskan, itu menjadi putusan vonis, itu sudah bisa dengan putusan itu bisa untuk alasan pemakzulan karena melakukan tindak pidana berat, kan gitu. Itu lebih clear sebenarnya. Kalau masuk ke pintu tercela tadi, itu memang soal rasa, soal subjektif tadi. Tapi itu juga bisa karena itu juga hukum konstitusi. Nah, jadi di pasal 7B itu dimungkinkan dari dua pintu itu, yakni pintu dari tindak pidana berat dan pintu perbuatan tercela. Ya, tidak memenuhi syarat sebagai calon pun, ya, itu juga salah satu pintu juga yang ada di 7B. Jadi sebenarnya masih banyak hal yang bisa dilakukan sebagai kontrol. Tapi intinya kan sebenarnya dari diskusi kita ini kan bukan soal person kan begitu kan. Tapi soal figur calon dan figur wakil presiden serta pemimpin negara yang disebut dengan presiden. Kita punya nilai ya, sebagai sebuah bangsa yang beragama, yang berketuhanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kita punya nilai. Kita bukan bebas nilai. Sehingga dengan nilai-nilai itulah yang kemudian kita terapkan ke dalam kepemimpinan nasional. Nah, inilah sebenarnya intinya. Bukan soal personnya siapa, bukan karena tetangganya Pak Roy, bukan. Tapi karena standar nilai yang kita punya sebagai pemimpin nasional. Kalau kenapa ini baru muncul sekarang? Terus terang saja, ini terus terang ya, bahwa Kang Jara, bahwa saya juga memang kemarin-kemarin belum melihat ini muncul ya. Meskipun ada pembicaraan di tahun 2014-2019 yang lalu, cuman kan memang belum terlalu mengemuka karena waktu itu ya anggap saja ini berbagai akun yang saling menyerang. Tapi tidak kemudian waktu itu ini siapa sih? Enggak. Karena waktu itu para haters itu juga banyak yang menggunakan anonim semacam ini, tapi tidak kita biarkan. Nah, menariknya memang kemudian ketika muncul temuan-temuan, terus terang ini juga temuan-temuan netizen juga yang muncul di ranah sosial media. Ketika muncul, tapi mereka tidak atau belum berani memastikan. Nah, kemudian kita yang kemudian merajut tadi data-data tadi kita rajut menjadi sebuah information dan kita verifikasi. Saya tadinya nih dengan segala hormat dan benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam ini, Kang Yana. Awalnya juga saya kaget ketika menemukan itu, loh, kok memang benar ya, kok memang ini terkait betul gitu. Artinya dan itu secara teknik tidak bisa dipisahkan, gitulah. Artinya tidak bisa kemudian dilepaskan dari yang bersangkutan. Verifikasinya tentu tidak hanya sekali dua kali, tapi juga puluhan bahkan ratusan kali harus kita lakukan karena ini menyangkut nama seseorang yang sudah terpilih dan akan dilantik. Jadi tidak berani tentu kita seenaknya saja kemudian memastikan kalau ini bukan sudah merupakan hasil yang benar-benar berdasarkan scientific gitu ya. Dan ini juga seperti kalau kita lihat ya, ini seperti memang sudah sunatullah ya kalau saya melihat, sudah sebenarnya seperti suratan takdir aja, seperti kasus yang dialami oleh adiknya. Tidak ada orang menyangka bahwa postingan sebuah jendela pesawat Gulfstream yang diposting oleh Erina Gudono, itu kemudian berkembang dengan sangat pesat. Ya gitu, sampai orang kemudian menemukan data, saya juga kemudian mendapat tracing data-data pesawat, manifest, dan lain sebagainya. Teman-teman lain juga pada mencari, itu kan semua muncul gitu. Dan diikuti oleh kelucuan-kelucuan yang ada. Kelucuan dia bilang nebeng lah, padahal itu sudah jelas-jelas terbukti penumpangnya hanya 4 orang gitu. Nah, demikian juga dengan Gibran. Yang terakhir kan juga lucu. Mohon maaf ini bukan kita loh yang mendadak kemarin pada hari Jumat itu kan kepolisian Polda DKI Jakarta khususnya di Polres Jakarta Selatan itu kan menyampaikan bahwa mereka menangkap salah seorang artis inisial AA itu Andrew Stephen atau Andrew siapa Andrew ya itu ya. Dan menariknya apa? Muncullah sekarang foto ketika memang si Andrew itu lagi duduk bareng dengan Gibran pada tanggal 14 Februari. Ya, saya yang kemudian men-trace itu fotonya kapan. Ketemulah 14 Februari 2024. Saya juga pastikan itu foto asli
itu muncul pertama kali di Instagramnya si Andrew tadi, yang anak artis yang sekarang ditangkap. Kan tidak ada yang mendorong. Kalau dibilang mendorong, masa polisi juga ikut terlibat kemudian memunculkan ini di saat-saat ujuk, kan juga enggak. Pak Yana, ya kan? Jadi lucu memang. Akhirnya muncul lah. Hal-hal ini nanti akan muncul dengan sendirinya. Kemudian kan ada yang mengonfirmasi, oh jangan-jangan cerita di Pantai Indah Kapuk kemarin benar gitu ya. Itu soal itu. Nah, ini kan jadi semua muncul, tapi ya sudah. Kalau memang itu memang sudah saatnya keluar, dalam falsafah Jawa kita mengatakan kalau nogo dinone itu muncul ya, atau sudah wis wayahe, ya itu akan keluar. Temuan-temuan Fufafa ini itu juga memang sudah mengalir begitu aja keluar, dan itu akan diikuti dengan yang lain. Dan sedikit yang bisa saya sampaikan sebelum nanti Prof Budi atau Prof Aan, ya memang penjelasan pure technical seperti yang sampaikan Dr. Umi tadi, itu memang tidak kemudian bisa langsung diterima oleh masyarakat kalau hanya pure technical. Ini memang harus ada dikemasnya secara socio-technical. Jadi itulah yang kemudian saya lakukan gitu. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada masyarakat implikasi-implikasi bagaimana, tapi tetap penentunya ada nanti di ranah politik atau di ranah hukum. Demikian Kang Yana yang bisa saya tambahkan. Ya, Atur nuwun. Ya. Yang dimaksud Mas Roy Suryo itu Andrew Andika itu ya? Betul. AA itu ya? Ya, AA itu. Itu kan muncul dia tertangkap karena narkoba gitu loh, gitu. Dan muncul fotonya dengan si Gibran gitu loh. Dan saya hari ini ditanya banyak sekali orang. Akhirnya saya harus memastikan dalam tulisannya bahwa ini memang fotonya benar, tanggal sekian, ini pemberitaannya ini, kasusnya ada di sini. Iya. Tapi kan nanti kan pasti akan ada foto-foto yang lain. Pasti itu kayaknya. Gitu loh. Gitu yang kemudian muncul. Ya itu Pak. Kalau sebenarnya sudah saatnya muncul, ya memang harus muncul. Memang kalau dari sisi hukum, ya, ini semua yang dikatakan Pak Roy itu kan sebagai nogodinonya. Hukum-hukum alam gitu ya. Jadi ya ya sudah ya, Prof. sudah muntap lah, sudah selesai semua sehingga semuanya terbuka begitu. Dan itu kan ya saya sih melihat seperti yang kemarin. Dulu waktu para guru besar menyampaikan kampus berteriak-teriak begitu kan, ya tidak ada yang gubris. Tapi ketika yang terakhir, ketika DPR mau merubah undang-undang pilkada, dan banyak masyarakat berteriak, ya akhirnya juga kekuasaan pun takluk gitu ya terhadap kekuasaan rakyat. Nah, semoga ini ke depan juga sama ya. Ketika masyarakat sipil masih tetap konsisten mengawasi bahwa pemerintahan itu kan tidak boleh berjalan dengan sewenang-wenang, di luar batas sewenang, bahkan di luar batas-batas kesusilaan, di luar batas norma agama dan seterusnya. Secara umat manusia kan sudah membuktikan itu. Bagaimana kaum Nabi Lut misalnya, kemudian juga kaum Sod itu kan, ya itu kan karena sudah berlebihan lagi, nggak ada. Jangan alamlah yang kemudian melakukan penghukuman. Nah, sebelum itu semua karena dampaknya bisa kepada semua orang, gitu ya. Maka kita yang sadar terhadap masalah ini ya mengingatkan begitu. Kewajiban kita kan mengingatkan terhadap hal yang batil seperti ini sebelum semuanya Tuhan sendiri yang turun tangan gitu. Nah, dari sinilah maka proses-proses konstitusional menurut saya itu tetap bisa dijalankan. Ya kalau masuk ke dalam pelantikan, kalau kita baca di Undang-Undang Pemilu, yang bisa menghalangi pelantikan itu hanya para calon yang mau dilantik itu berhalangan tetap. Itu aja kan masalahnya. Nah, sehingga paling mungkin ya seperti disampaikan Prof. Mahfud tadi, itu adalah dilantik. Ya, bukan berarti kemudian ini kita tidak setuju pelantikan atau tidak, bukan. Ya memang mekanisme hukumnya masih seperti itu, pelantikan. Nah, setelah pelantikan menempati status, di status itulah baru berlaku pasal 7B Undang-Undang Dasar. Ya, seseorang itu bisa dimakzulkan karena melakukan perbuatan tercela, karena tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden atau presiden, karena juga seseorang itu melakukan tindak pidana berat. Nah, dari sinilah semua pintu masuk konstitusionalnya. Dan itu ranah kita sebagai warga negara yang sadar konstitusi, yang disitulah kita bisa mengargumentasikan dengan baik, tidak menggunakan otot, kan begitu kan.
Nah, dan ini syukurlah dengan adanya Zoom ini, zaman teknologinya Pak Roy, nggak ada yang Siap. bisa ngabrik Zoom kan gitu ya, Pak ya. Kemudian backdropnya diambil, dirampas, Nah, itu. kan ya. Kan kita sampai malam masih bisa diskusi. Gitu. Siap. Saya kira terima kasih. Pak.